Libra, ini bacaan untuk kamu, untuk energi percintaan kamu, energi di bulan Mei tahun 2020. Sebelum aku mulai bacanya, aku mau ingetin bahwa semua bacaan ini bersifat general. Dan kalau general, kamu tahu sendiri bahwa energinya bisa terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan. Bisa jadi juga energi ini bukan milik kamu yang ketarik. Dan kamu bisa cek juga Moon, Rising, dan Venus kamu supaya informasi yang didapatkan lebih akurat lagi. Kalau emang gak cocok untuk kamu, jangan dipaksain, kamu bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih menarik untuk kamu. Ya, kita mulai aja. Untuk Libra, di sini ada express your love. Ekspresikan cintamu. Jadi yang aku lihat di sini, energi kamu di bulan ini lebih mengarahkan kamu untuk bisa mengambil inisiatif dalam kehidupan percintaan kamu. Mengekspresikan cinta kamu kepada orang yang kamu cintai. Dan pastikan juga kamu untuk terbuka menerima cinta yang datang untuk kamu dari Sang Pencipta dan orang-orang di sekitar kamu. Kita tahu ya bahwa cinta itu sebenarnya luas, bukan hanya tentang cinta di antara dua lawan jenis yang berbeda. Ya, tapi coba kita lihat energi berikutnya. Kita lihat tarotnya, kartunya. Ada apa yang terjadi dengan kamu? Energi apa yang ketarik di bulan Mei ini? Bentar aku benerin ini headset. Oke. Oke. Yang bisa aku lihat di sini adalah bahwa awalnya sebenarnya kamu berharap bahwa hubungan kamu ini dengan pasangan kamu bisa dibawa ke arah yang lebih serius lagi, menjadi lebih permanen lagi. Karena King of Pentacles di sini ini bicara tentang komitmen dan kesetiaan ya. Dan sebenarnya kamu pun sudah punya visi dan misi yang jelas tentang hubungan kalian ke depannya. Nah, tapi ternyata kamu ngelihat bahwa pasangan kamu ini justru dekat dengan orang lain. Ngelihat fakta yang tadi aku jelaskan, kamu pun aku lihat masih mencari dan menunggu hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Ya, emang sih ya, mungkin hubungan kalian berdua ini belum sempat diperkuat lebih dalam lagi ya gitu. Tapi ternyata fakta ini segera kamu tahu pada akhirnya. Di sini kamu lihat ya, kamu memperhatikan mereka berdua ini. Kamu mencari tahu tentang hubungan mereka berdua. Dan kamu merasa bahwa ada rahasia yang belum sepenuhnya ditemukan. Dan selama kamu mencari tahu tentang ini, segala emosi kamu itu tidak terungkapkan ke pasangan kamu. Kamu mempersiapkan apa yang kira-kira yang akan terjadi berikutnya, apa sih? Kamu tetap membuka pikiran kamu. Kamu tetap mencoba memandang dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas di lubuk hati kamu yang terdalam, kamu tahu bahwa kamu tidak ingin membuang waktu kamu dengan sia-sia untuk pasangan yang
tidak setia. Ini karakter kamu ya. Dengan fakta yang kamu temukan ini, kamu tahu bahwa kamu membutuhkan suatu pembaharuan, dan kamu tahu bahwa kamu nggak bisa lagi berjalan terlalu lama di jalan yang sama. Jadi kamu butuh sesuatu, butuh awal yang baru. Aku lihat kamu memperhatikan mereka, ya, memperhatikan mereka berdua ini, pasangan kamu dan orang yang sedang dekat dengan dia. Seperti kamu lihat ya, di sini King of Pentacles di sini melihat ke arah si Page of Cups dan Queen of Wands. Dan di sini kamu tahu bahwa orang yang dekat dengan si pasangan kamu ini adalah seseorang yang usianya lebih muda daripada dia. Ya, Page of Cups. Bisa jadi ya sebagian dari kamu mungkin tahu kalau, dan memang mungkin usia si orang yang dekat dengan pasangan kamu ini adalah seseorang yang lebih muda daripada pasangan kamu ya. Dan kamu bisa melihat bagaimana mereka berdua itu bisa saling berkomunikasi dengan mudah satu sama lain. Dengan fakta yang kamu lihat ini, kamu mikir ulang untuk menjadikan pasangan kamu ini sebagai teman hidup kamu. Ya, dia memang mempesona gitu ya. Queen of Wands itu adalah seorang yang mempesona, banyak pengagum rahasianya juga. Tapi kamu tahu bahwa mungkin sebaiknya, mungkin di lubuk hati kamu terdalam itu kamu tahu pada akhirnya bahwa ya kayaknya temenan aja deh sama dia itu gitu ya. Dan kamu semakin melihat bahwa orang yang kamu tuju ini, orang yang kamu fokuskan ini adalah orang yang mungkin ya selalu ingin berkuasa dan memegang kendali dengan hubungan. Termasuk orang yang argumentatif juga, dan kamu tahu kamu gak bisa jalan dengan tipe seseorang yang argumentatif. Dengan fakta yang harus kamu terima ini, ada derita, ada sakit yang kamu rasakan. Biarpun kamu adalah seseorang yang logis, yang sebenarnya sadar kalau kamu gak bisa jalan dengan orang ini, tetap aja sakit dan kecewa itu tuh ada di hati kamu. Mungkin pada akhirnya kalian berdua bertengkar dan saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Apalagi pasangan kamu ini adalah seseorang yang argumentatif ya, seorang yang argumentatif itu ya kalau misalnya berbicara itu gak mau kalah. Dominan itu kata-kata yang lebih jelas ya, seorang yang dominan. Melihat fakta itu, harapan yang tadinya kamu pupuk di awalnya itu hancur. Awalnya mungkin kamu berharap bahwa pasangan kamu ini bisa menjadi teman hidup kamu, yang akan bisa merawat kamu, merawat rumah tangga kalian nantinya. Itu semua hancur. Yang mau aku ingetin ya, berhubungan dengan rasa sakit yang sedang kamu hadapi ini, bahwa apa yang harus kamu jalani saat ini, rasa sakit yang sedang kamu hadapi saat ini, itu justru yang akan membawa kamu ke arah yang benar. Suatu yang harus kamu ingat bahwa pada akhirnya semua itu akan baik-baik aja. Kamu sebenarnya hanya perlu kuat, kamu hanya perlu optimis. Dan mungkin untuk mempermudah kamu melewati ini, ya kamu bisa ungkapkan bagaimana perasaan kamu yang sesungguhnya saat ini ke pasangan kamu.
Makanya di sini munculnya tadi express your love. Ekspresikan perasaan kamu. Kalau kamu emang cinta ke pasangan kamu ini, ya kamu ungkapkan. Siapa tahu ada jalan keluar dari ini semua. Tapi aku rasa ya seseorang yang dikhianati itu belum bisa menerima langsung ya untuk pasangannya balik ya. Butuh waktu ya, butuh proses. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan kepada pasangan kamu ini. Mengakui apa yang kita rasakan itu bukan sesuatu yang tabu sebenarnya ya. Apalagi kalau itu memang pasangan kita toh gitu loh. Mungkin kamu perlu bicara dari hati ke hati. Toh dia pasangan kita juga kan gitu. Bukan berarti kalau kita mengungkapkan perasaan kita, kita jadi lemah. Enggak. Pelan-pelan kalian berdua itu harus siap untuk membicarakan bagaimana hubungan kalian ini ke depannya. Biarpun saat ini posisi pasangan kamu yang nyakitin kamu, tapi aku rasa harus jelas ya langkah-langkah ke depannya akan menjadi seperti apa. Memang nggak mudah yang harus dijalani. Di sini kamu harus melewati tahapan ini untuk bisa menyembuhkan sekaligus memaafkan. Yang perlu kita ingat bahwa saat kita memaafkan seseorang, saat kita mengampuni seseorang, saat itulah sebenarnya hubungan kita pun bisa diperbaharui. Meskipun hubungan ini belum kembali seperti semula, tapi minimal kamu bisa menemukan bahwa seseorang yang tadinya adalah pasangan kamu bisa menjadi teman kamu, bukan sebagai musuh kamu. Itu pun suatu pembaharuan kan gitu. Banyak dari kita ya, kalau sudah ada masalah dengan pasangan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan kita itu terputus, itu benar-benar putus. Tali silaturahmi pun sampai benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi kayak musuh bebuyutan. Ya itu hak kalian sebenarnya. Mau menganggap mereka yang pernah menyakiti kamu ini sebagai musuh kamu atau teman kamu. Tapi ya mau sampai kapan rasa sakit itu dibawa di dalam hidup kamu. Cuma yang harus kita ingat ya semuanya butuh proses, butuh waktu ya. Nggak bisa dengan hari ini disakiti besok langsung memaafkan. Ya belum tentu seperti itu kan. Tapi aku yakin ya dengan kehadiran Ace of Cups di sini, aku melihat kalau kamu akan bisa bangkit dari keterpurukan kamu dan lebih banyak menggunakan emosi yang positif di dalam hidup kamu selanjutnya. Ya mungkin ya, pada saat kamu menolak berbicara dari hati ke hati, sorry, aku tadi ngomong apa ya? Sorry ya, lagi blank banget. Mungkin saat kamu mengajak pasangan kamu ini untuk berbicara dari hati ke hati, mungkin ada penolakan dari dia. Gitu loh maksudku. Jadi kompromi antara kamu dengan dia itu akan sedikit sulit untuk dicapai. Karena dia itu karakternya apa ya? Ya yang tadi itu ya, dominan itu tadi. Jadi dia tidak mau disetir juga. Jadi ya kamu mungkin akan sedikit kesulitan untuk bisa mengajak dia bicara empat mata. Mungkin akan ada konflik dan drama yang gak bisa kamu hindari itu sih. Kalau emang terjadi seperti itu ya kamu gak perlu berkecil hati. Yang penting kamu sudah melakukan upaya yang terbaik. Seimbangkan diri kamu dan gak perlu bingung. Perlahan-lahan ya kamu pasti akan bisa melewati ini semua. Gak ada yang perlu ditakutkan sih ya saat konflik itu terjadi gitu. Jadi upayakan untuk mengendalikan emosi kamu, menahan emosi kamu,
Semua keputusan itu ada di tangan kalian berdua. Mau tetap bertahan atau mau menyerah aja. Ya, kalau boleh aku kasih masukan untuk saat ini, mungkin ada baiknya kamu tuh memberikan ruang dulu untuk dia bisa berpikir. Karena nggak ada gunanya juga bertarung, nggak ada gunanya juga untuk berdebat saat ini ya. Nggak ada gunanya juga untuk apa ya, untuk ya untuk terus-menerus sepanjang waktu mempertahankan pendapat masing-masing hanya untuk membuktikan suatu pembenaran. Untuk saat ini nggak ada gunanya seperti itu. Nggak akan benar-benar menyelesaikan masalah gitu, karena dia masih dalam tahapan yang egonya tinggi. Jadi lanjutkan hidupmu dan tetap fokus dengan tujuan hidup kamu yang sebenarnya. Dan di sini di bottomnya ada Three of Pentacles ya. Jadi aku rasa pada akhirnya mungkin kamu bisa mungkin kamu perlu untuk bukan perlu ya. Mungkin kamu tetap harus memutuskan dan berpikir dengan rasional tentang hubungan kalian ini gitu ya. Ada baiknya mungkin kamu meminta saran dari orang-orang yang kamu percaya untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Gitu ya, Libra. Dan pesan untuk kamu di sini ada happiness is my birthright. Yang bisa aku tambahkan di sini bahwa setiap manusia itu memang semuanya itu punya suatu hak yang dia miliki sejak dia lahir gitu ya. Kalau bisa kita bilang itu adalah hak sulung kita, hak yang kita miliki sejak kita lahir, bahkan hak yang kita miliki saat kita masih dalam kandungan pun itu hak sudah menjadi milik kita gitu loh. Hak itu adalah kebahagiaan. Jadi setiap manusia itu punya hak untuk berbahagia dimulai dari dia dalam kandungan. Karena itu nggak usah berkecil hati dengan apa yang harus kamu hadapi saat ini. Mungkin kamu berpikir, kenapa sih aku harus lewati ini semua? Masih ada nggak sih kesempatan buat aku untuk bahagia? Atau mungkin juga ada pertanyaan, kapan aku bisa meraih kebahagiaan aku? Dan banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikiran kamu. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi sebelumnya ya, bahwa semua hambatan yang kamu dapatkan dalam mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan, itu sebenarnya adalah suatu cara untuk bisa mengarahkan kamu ke arah yang benar ya. Kamu nggak perlu khawatir, jadi saatnya itu akan tiba, karena bagaimanapun juga, seperti yang aku jelaskan tadi, setiap manusia itu punya hak untuk bisa merasakan kebahagiaan. Begitu pula kamu. Tapi mungkin saatnya ini belum tepat. Apapun situasi kamu saat ini, hak sulung itu, hak untuk berbahagia itu ada di tangan kamu. Kunci kamu untuk bisa bertahan dengan situasi ini adalah dengan tetap bahagia juga, dengan tetap memegang hak kamu ini. Banyak alasan untuk tetap bisa tersenyum bahagia. Bahagia itu kan tidak melulu hanya karena cinta kan. Saat cinta yang kita inginkan ini belum bisa kita raih, masih banyak alasan-alasan lain. Jadi tetaplah bersyukur dengan semua yang ada di hadapan kamu, bahkan saat segala sesuatunya ini terasa sulit ya. Dan apabila kamu memang belum bisa sampai di tujuan kamu saat ini, ya ingat ya teman-teman bahwa semua situasi ini nggak permanen gitu. Seperti roda yang berputar, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Jadi apa yang terjadi adalah sebuah pembelajaran untuk membantu kamu bertumbuh dan menjadi versi yang lebih baik lagi dari diri kamu sendiri saat ini. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan untuk kamu Libra. Gak resonate untuk semua, tapi semoga pesan-pesan
positif itu bisa kamu dapatkan. Tetap semangat dan mudah-mudahan di bulan depan cerita kamu akan lebih baik lagi daripada bulan ini. Oke, terima kasih udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.